Waduh, luar biasa. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Irian. Saya hari ini spesial, saya datang di tempatnya orang. Saya disiapin peralatan, saya disiapin ruangan di channel saya sendiri. Luar biasa. Ada Watermark Indonesia bersama saya. Alhamdulillah. Pada gugup kan? Baik. Gugup semua kan di channel kita yang channel memang Malaysia gitu kan. Apa kabar semua bro? Siapa Cih? Bang Guna. Baik banget. Baik, sehat. Sehat kita. Sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar. Puasa lancar. Puasa lancar. Mudah-mudahan keterima semuanya. Kemarin kayaknya puasanya kacau. Sudah berapa kali buka? Ya, buka alhamdulillah tepat terus sih. Iya. Sarapan tetap ya, tapi ya. Saya ini jangan lupa ngopi aja sih biar puasanya kuat ya. Ngabuburit sambil minum kopi. Iya. Baik, kebetulan saya lagi main ke Jakarta. Memang salah satu agenda saya sebenarnya pengen ketemu sama mereka. Di samping ada beberapa agenda-agenda yang lain, tapi ini primer memang ketemu sama mereka, ngomongin agenda-agenda kolaborasi kita ke depan. Mudah-mudahan berjalan, mudah-mudahan nyambung. Yang penting nyambung kan? Itu dia nyambung sama sekalian evaluasi hasil kolaborasi kita yang tahun lalu. Ya. Ada Watermark Indonesia, guys. Kita ngobrol sedikit. Watermark Indonesia kan, kalau mau dibilang baru di dunia beginian sih, saya nggak tahu sih karena saya kan nggak ada di dunia kalian ya, kayak broadcasting segala macam, foto, video, kamera, saya nggak paham ya. Yang saya tahu saya adalah kalian ini kan freediver. Semua ini penyelam handal, tas luar biasa. Itu Farel doang ya. Farel di freediving udah 10 tahun kan? Wah, iya. 10 tahun. Ada Belum lah. 9. Fakreologi. Luar biasa kan? Nama udah ganti berapa kali kan? David sama Guna atlet. Waduh. Ya kan? Ini pernah tujuh kan? Udah. Kompetisi. Kartu merah langsung hari pertama. Sama itu pernah Enggak, ini punya kesamaan, kita tuh ikut kompetisi semuanya kartu merah semua nih bertiga. Pasti pernah ikut kompetisi? Pernah 2017 ya? Iya. Iya kan? 2017 kan Om Cupe yang nemenin yang di terakhir. Oh iya kak? Yang dinamik. Oke. Om Cupe yang Itulah, jadi setahu saya mereka ini semua freediver hebat-hebat lah, freediver lama, freediver handal, semuanya jago. Tapi kesini-sini saya lihat aktivitasnya mereka, kenapa lebih sering kayak pegang-pegang kamera dan lain-lain. Ini kapan tapi bagusnya karena mereka masih bisa maintain performa. Ada event mereka join, ada event mereka join. Nah, Watermark Indonesia ini sebenarnya apa sih? Siapa yang mau jawab? Founder? Oh, ya. Gimana? Founder. Iya, Abang Guna aja. Sebenarnya Watermark ini kita berdiri dari asalnya komunitas gitu, komunitas freediving. Oh iya? Iya, awalnya kita komunitas. Ngumpulnya di Cikini, namanya Omnia Free Fox ya bosku. Iya, tahu. Iya, Omnia Free Fox. Waktu itu sih beberapa orang kita saling cocok, satu visi, satu misi, sama-sama doyan trip. Akhirnya kenapa nggak kalau kita sembari underwater gini kita ngerekam gitu kan, sambil ngetrip. Kita sayang nih ngetrip jauh-jauh, kita misalkan ke Koron, kalau nggak direkam gitu. Iya, pernah ke Koron ya. Iya, talentnya sama coach nih kita kan, dulu belum jadi coach. Iya, ya udah akhirnya kita mikir boleh juga nih kalau kita bikin suatu badan yang bergerak, ya kan, PT untuk mendokumentasiin apa ya, scenery yang indah gitulah di underwater maupun di darat gitu. Siapa yang milih nama Watermark itu siapa itu? Bakal David. Kok bisa maksudnya? Kok bisa jadi Watermark namanya? Watermark. Itu sebenarnya ya salah satu teman kita juga. Iya. Kebetulan saat ini sih nggak ada di sini ya. Iya. Cuman jadi Watermark itu sebetulnya identik dengan istilah di sinematik, di fotografi, videografi juga lah gitu. Jadi karya seni ya. iya, terus kalau ngomongin apa lucu-lucuannya bahasa Indonesianya water air, kita semuanya sama-sama apa Hobi air. hobi air, dunia air gitu sih. Watermark. Jadi kalau yang saya tahu kan biasanya anak-anak pada bilang, "Wih,
buat watermark saya dong, punya Iya. masing-masing punya watermark. Punya watermark. Kayak sign, Tanda-tanda. Nah, kalian memang maunya begitu, kayak lebih ke filosofinya lebih ke situ atau yang tadi water air itu? Itu salah satunya juga. Oh. Salah satunya pastinya Stafet itu ya? kan. Yang pasti kan water kan. Terus yang kedua tadi kan sebagai simbol kan atau karya seni kan biasanya watermark. Ya pengennya sih simbol itu tuh melekat di kita juga sebagai tanda atau enggak simbol atau enggak customer kita atau pelanggan kita juga mempunyai hal yang sama juga gitu. Itu sebagai simbolnya mereka yang kita kerjakan juga. Ini sih jadi suatu kebanggaan kan untuk pelanggan. Berarti dari komunitas akhirnya terpikirlah untuk buat ini badan PT berarti sekarang. PT. Perusahaan berarti sekarang. Perusahaan sudah terdaftar, udah apa namanya LPSE ya. Udah berarti Iya. udah bisa PKP. terima. Biasa. Iya. Udah sejak tahun Sejak tahun 2018, Bapak. pokoknya dia jalannya mulai 2018 sampai 2018 sampai Tapi sekarang. di 2018 itu kita kayak iseng-iseng aja juga Iya. sih ya gitu. sudah terima proyek kan nggak? Sudah terima project Nah, tapi project. masih kecil-kecilan karena kita masih membangun nama mungkin ya. Iya. Banyak kan weekend ya Fit ya. Weekend, Iya. banyak kan juga trip gitu. Nah, kita ngomong ini yang kalian servis ya. Yang kalian servis kan kalau watermark berarti singkat mungkin orang ngomongnya untuk underwater toh ya. Tapi kok beberapa job kalian kesini-sininya kok lebih banyak kayak broadcasting, Iya. nggak terlalu banyak ini. Lebih spesifik sebenarnya yang kalian tawarin ke teman-teman di luar sana apa sih, servisnya apa sih sebenarnya, main projectnya ini sebenarnya apa, atau semuanya bisa kalian garap? Ini siapa nih yang bisa jawab, siapa nih? Ya udah main projectnya sebenarnya karena nama kita water ya, harusnya kita underwater gitu maunya. Iya, Kayak kita makanya. harapkan kayak gitu kan, Iya, iya, underwater. iya, darat ya. Iya, tapi ujungnya iya kok makin kesini makin ke darat, makin ke udara kan. Jadi kita Ada yang mengudara juga ya. mengudara juga. Udara juga kalian sih kan? Iya, udara juga Jago kita ini. ikut kompetisi drone juga kita sikat meskipun juara 4 sih. Biasa, luar biasa. Tapi lumayan kan, maksudnya dari situ kita dapat leads, dapat project gitu. Nah, pertanyaan saya kayak gini nih, waktu setelah event kita di Makassar kemarin nanti Oke, sudah iya. kita bahas. Itu akhirnya ada yang nanya, kalau wedding bisa nggak? Oh, itu bisa Gimana? sekali sih. Sebelumnya tuh ada di sana ke situ ya, rencana ya. Tapi jadinya kalau sekarang watermark tuh lebih condong ke 3 hal sih sebenarnya tuh. Yang pertama tuh lebih ke creative production, itu kayak mencampurnya video, fotografi, Foto segala juga? macam. Iya. Terus ada streaming ya Fit ya, event. Terus yang ketiga pastinya tuh lebih ke event. Iya. Gitu, event organize. Jadinya lebih ke 3 core itu sih kalau kasarnya. Berarti misalnya saya buat event, saya pengen broadcasting, berarti pakai kalian. Iya. Biasanya kalian Betul bisa sekali. organize Itu juga gitu. kita awal mulai broadcasting streaming itu juga dari Pak David kan, karena lagi Iya. waktu itu pandemi corona Iya. dan Iya. semua kerjaan kan down, lesu gitu. Iya. Sehingga Jadi iya. wedding misalnya saya mau menikah nih, tapi saya mau broadcast ke Oh, bisa sekali. seluruh Indonesia Ya, misalnya, itu bisa Bisa. juga. Itu Itu udah udah berapa kali kita Iya. lakukan. Streaming wedding. Untuk wedding. Event-event kayak temu alumni yang Iya, semua bisa. alumni datang, tapi kan ada beberapa yang nggak bisa datang. Iya. Itu bisa di broadcasting ke bisa kita mereka. profile, bisa. Termasuk wisuda gitu juga Wisuda ya, pernah. benar, Iya. wisuda. Wih, luar biasa ya. Wisuda. Tapi ini hubungannya sama laut Iya. apa ini? Air ini watermark? Nggak ada ya? Belum, Ada. belum kan. Belum. Mungkin nanti. Kita, Cita-citanya kan pengen Karena- live streaming nah, di air. itu sebenarnya. dia. Nah, Kita makanya- mau at least kita meskipun di luar ada dive, di Indonesia ada watermark gitu, maunya Benar, gitu. benar. Ini terkendala apa sih sebenarnya? Pasti kita tahu lah ya Ah. kesulitan untuk di underwater ya. Iya. Ini pasti sulit ya. Ini salah satu kesulitannya apa sih yang bikin kalian? Apakah pasarnya memang yang masih kurang, atau peralatan kah, atau kalian punya skill memang yang belum? Bicara data sekarang sih memang dari sisi apa ya, di satu sisi kan memang kita berangkatnya dari hobi, memang idealisnya kita pengennya di itu di segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita senangin di air gitu. Cuman memang kadang-kadang nih kebutuhan
banyak juga yang di luar sana gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan juga sih untuk ngebuka di sana. Nah bahkan akhirnya dari sana karena kita kan hitungannya tuh secara ngomongin range usia juga masih yang produktif gitu. Terus teman-teman klien juga kadang suka melihat kita, kegiatan kita di luar apa, oh ternyata suka main air, suka di free dive gitu. Bahkan sampai ke 1-2 klien akhirnya ngeliat tuh misalkan mereka ada kegiatan yang kebutuhan yang ngebutuhin dokumentasi di air, udah langsung kepikiran ke kita, akhirnya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung gitu, jadi kita bukan kita yang menawarkan. Tapi kalian ready kalau misalnya proyekan itu akhirnya datang. Justru senang, jadi kasarannya tuh itu apa ya kayak bonus sebenarnya. Iya benar. Iya padahal kerja tapi senang gitu kan. Peralatan ini luar biasa. Ready. Iya. Drone juga ada ready. Drone ada ready. Kita Malaysia udah live streaming tuh pakai drone. Jelas kan? Iya. Malaysia. Jadi memang pasarnya mungkin yang masih tidak seramai di darat ya. Iya. Tapi mudah-mudahan sih mungkin kedepannya kalau ada kompetisi kayak DEP kita maju secara sukarela dulu mungkin ya. Benar. Untuk menunjukkan kalau kita bisa juga loh gitu live streaming underwater sampai kedalaman 100 meter gitu. Iya. Apalagi di Indonesia paling cuma 50 meter lah ya. Iya. Itu bisa sekali pasti. Aman kalau kedepannya ada kompetisi. Intinya saya pengen ketemu kalian ini sebenarnya karena ya selain kita udah jarang ketemu. Iya. Pengen Kangen juga kita. Iya memang makanya pengen banyak nanya sih sebenarnya ini watermark apa, kok kalian ngebangun company ini kayak gimana, susahnya di mana. Terus karena saya kan dulu kalian ya susah ya dari hobi ya, sulit ini bro, dari hobi naikin jadi sebuah usaha ya, otomatis kan harus ada cuannya ini. Iya. Bensin. Iya kan operasional kan naik segala macam. Ini bagi-baginya gimana ini? Siapa ini yang memanajerial kalian punya tim ini? Bapaknya siapa ini? Ceritanya di sini yang jadi bapaknya siapa ini? Udah ada karyawan belum? Ada sih. Tadi. Adik kan. Maksudnya yang jadi manajer di sini siapa ini? Yang ngatur jam kerja segala macam. Sebenarnya kita bagi-bagi sih masing-masing divisi. Kalau mungkin jam kerja lebih ke Pak David ya. Apa guna apa? Kalau saya lebih ke finance dan GA. Ini ngurusin apa itu? Ngurusin keuangan. Iya, GA itu berarti General Affair lebih ke barang-barang. Banyak affairnya. Banyak affairnya. Banyak affairnya. Kalau Fahri lebih ke kreatif. Tapi perbincangan, semua tender, semua. Gimik kan dia. Gimik-gimikan, tipu daya. Aduh, cuan lagi ujung-ujungnya. Kalau kayak gitu kan nggak berwarna kan? Udah. Melanesia kan jagonya gimmick. Ini kalau David ngurusin tahun ini ya ini sih lebih ke SR-nya sebenarnya. Oh, ya sebenarnya support juga sama Faril marketing juga sih. Iya. Kalian memang basicnya ada urusan itu nggak? Kayak kuliah apa segala macam? Nggak ada sama sekali anjir. Itu Belajarnya di marketing itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, kalian nggak ada. Ini wah jauh di hutan kerjanya. Oh iya, geologi kita masih. Iya. Geologi ke finance kan cocok kan? Gak ada hubungannya ya? David Kita apa? anak visit. Ini pacar? Aku masih di sesi komunikasi visual masih nyampe. Sedikit lah ya. Tapi belum belok dia. nah maksud saya itu kalian ada kiblat nggak untuk ngebangun watermark ini? Oh ini saya ada kiblatnya nih, saya pengen kayak gitu. Atau ini jalan begitu saja, kalian butuh dibikin. Atau memang sudah ada planningnya untuk watermark, maksudnya watermark Indonesia ini kan kelihatannya kayak terstruktur, rapi, kalian jalan kerja. Ini jadinya kan orang lihat, wah ini luar biasa ini kan. Branding udah lumayan. Ada sedikit di bawahnya Melanesia kan. Meskipun masih di bawah. Naik tapi masih sedikit ya. Kalau udah mulai kayaknya ini watermark udah mulai naik nih. Baru. Maksudnya ini siapa yang memanajerial, siapa yang jadi otaknya maksudnya? Siapa yang jadi otaknya? Nggak ada. Kalian jalan-jalan. Untuk visi kayak gitu. Udah bertiga aja sih semuanya. Jalan ya. Kita bertiga Bertiga sih ya benar. Proyekan yang terima proyekan dari kalian bertiga atau semuanya punya leads masing-masing. masing-masing ya?
David banyak sih. Paling banyak David. Ya kita sebenarnya ngelihat ada teman-teman di apa namanya, ya teman-teman free dive juga, misalkan 1-2 orang kan yang kayak bisa jalan sendiri, dia maksudnya jadi contoh, jadi semangat juga buat kita. Dia yang sendiri aja bisa, apalagi yang kayak bertiga gitu. Pasti harusnya kita bisa lebih bagus. Kekuatan kita, energinya bisa 3 kali lebih besar daripada yang sendiri. Pokoknya watermark ini kan sebenarnya outputnya paling full power video ya. Paling full power banget video, branding company kalian buatin supaya betul-betul lebih visual ya, lebih video apa komersil banget di situ ya. Nah kalau misalnya kita nanya soal kemarin kan kita sempat kerjasama nih di Makassar ya tahun lalu, ada MFC 2021 kemarin. Ini ya bajunya. Nah, itu dia bajunya. Nah, Watermark Indonesia gabung sebagai salah satu supporting di media ya, itu luar biasa banget. Jadi pembeda ya, jadi pembeda banget. Asli itu jadi pembeda banget, dan banyak yang akhirnya omongin untuk di circleku kayak misalnya, wah iya kemarin saya streaming, tapi kan mereka nggak tahu ada orang yang bekerja keras di balik streaming itu. Ya mereka inilah sebenarnya, mereka ini bro, teman-teman ya, kalian harus tahu kalau video streaming yang kalian nikmati kemarin itu, ini mereka inilah. Ini kita pengen bahas, menurut kalian gimana nih kerjasama pertama kali kita kemarin di Makassar? Puas, nggak puas, atau harus banyak yang dievaluasi ya? So pastinya banyak yang dievaluasi sih, dari kita juga sebenarnya banyak juga ya kekurangan ya Guna dan ya. Tapi kita juga kan kayak nyadarin juga lah, dari situ juga kita tahu nih jadinya tuh apa sih yang kurang-kurang. Dengan untuk nextnya ke depan ya kita bakalan lebih percaya diri lagi. Maksudnya berarti proyekan kita kemarin itu, kalau saya kan dari yang punya event, memang asli merasa terbantukan dan goalsnya dapat, karena kan memang saya awal waktu kita ngomong, saya pengen ini terstreaming kan, terpublish, terbroadcasting, karena banyak orang yang pengen nonton, apalagi kawan-kawan di timur pengen nonton, tapi kan nggak bisa datang langsung. Nah kalian bisa penuhi itu. Nah maksud apa tadi saya mau nanya ya? Saya lupa ya. Kalau dari sekalian misalnya, masalahnya tahun lalu itu apa sih? Masalahnya itu. Kami atlet kan. Sebenarnya segala sesuatu tuh kalau dipersiapkan dengan matang hasil lebih bagus itu. Kalau kemarin kita merasa sih sebenarnya dari segi kita juga ternyata setelah ngeliat di lapangan persiapannya apa ya, belum optimal gitu. Kurang. Jadi antara survei sama tahu-tahu hari H di hari pertama tuh cepet banget gitu rasanya. Jadi intinya kayak wah kita lumayan buru-buru karena ada faktor kayak lokasi. Jadi kita biasa sebutnya kan FOH, area operator kita lah ternyata posisinya kurang strategis. Terlalu panas. Panas ya, karena sunrise, kamera overhead dan lain-lain itu di luar apa ya dugaan kita. Cuman kan akhirnya kita jadi tahu harus gimana nextnya. Untuk next ya, walaupun eventnya mungkin bukan MFC tapi next mungkin kalian juga bisa jadi ada hal serupa gitu, karena kan hitungannya streaming outdoor ya, gitu. Dan namanya device kamera itu ada batasnya juga, meskipun ini kita juga pakai udah canggih itu Lumix. Buat kalian pertama kali ya? Pertama kali untuk outdoor dan sport event olahraga itu pertama kali kita. Tapi spek kamera kalian emang support untuk aktivitas itu apa enggak? Oh sangat support sebenarnya. Kalian pakai ini ya, Lumix. Dia paling kuat untuk live streaming dan termasuk yang high end lah ya. Kalau untuk live streaming udah termasuk paling tajam. Kalau footage underwater kalian Lumix, kalian pakai Lumix juga? Lumix juga. Semoga aja didengar sama Lumix Indonesia. Iya benar gitu. Bayar Lumix. Hashtag. Jangan lupa ya Lumix. Nah maksudnya kan saya nggak tahu ya, circle saya kalau untuk device kayak begini kan orang lebih kenalnya si brand yang satu, si Sony kan orang lebih banyak kenal. Kalau menurut kalian dengan Lumix, kenapa lebih pilih Lumix? Karena Lumix pertama untuk daya tahannya ya, kayak misalkan kita streaming dan recording itu unlimited gitu, nggak bakal overheat. Kalau Sony kan dulu yang A7 itu 20 menit
kita record terus itu udah overheat. Oh gitu. Tapi karena sekarang udah ada yang terbaru Sony A7 Mark IV itu kayaknya udah nggak overheat deh sekarang. Iya ada sih. Teknologinya udah lebih baru lagi ya. Kawan saya punya tuh di Ternate, dia baru beli. Kalau untuk underwater spek Hilumix-nya oke juga. Lumix untuk underwater gimana? Oke aja sih kalau Oke kalian sih. kita ya. Iya. Ya kemarin kita juga terakhir Kita- syuting pakai Iya. Lumix, terus dalam resolusinya 4K. 4K, 10 bit, 10 bit lagi. 422. Oh. Cuman memang karena sensornya dia MFT kan, breakwater. Iya. Jadi memang kelemahannya kan dibanding Sony kan lebih full frame. Iya. Jadi kalau di low lightnya memang Iya, iya. kita akui kalah. Jadi memang harus benar-benar dibantu tuh sama alat bantu lainnya. Benar. Kalau masih main di cetek-cetek sih aman lah. Konsepnya bagus banget. Kalau housing underwater, kalian masing-masing punya brand Housing sih kita masih gimana? sama ya? aja. Yang Kalau penting main- bisa ke cover Iya. kamera dulu aja, nyaman dan aman. Saya sebenarnya pengen kasih lihat kalian, pengen minta kalian punya gear underwater, tapi mungkin panjang banget ya. Iya. Intinya balik lagi NFC kemarin, alhamdulillah sih teman-teman banyak yang respon positif sama kerjasamanya kita ya. Mudah-mudahan ini lagi pengen lobby supaya join lagi tahun depan. Siap. tapi pengen cari yang berbeda ya. Broadcasting mungkin mereka sudah inilah, kita cari yang lebih menantang sedikit ya. Kita cari yang menantang sedikit Menantang supaya lagi, lebih bagus. Dan dengan sponsor yang lebih banyak mungkin nanti. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan lancar. Kemudian terakhir saya lihat kalian punya proyekan yang ke Alor. Itu apa itu? Ada yang mau ngobrol sedikit nggak? Cerita yang di Alor kemarin, kalian ngapain? Terus Varel. ini Waduh. udah bisa dipublish apa belum itu proyekan? Belum sih sebenarnya Belum, ya? sih, tapi mungkin nanti Itu editor itu. Nggak, maksudnya ceritanya ini kan bisa dong diobrolin sedikit, kayak misalnya kemarin di sana ngapain, Seru banget sih itu, Alor terus the best sih kalian. berapa hari. One of the best. sebenarnya kita tuh ada project untuk sebuah brand printer, sebutnya aja yang apa ya? Nggak apa-apa, bebas aja. Epson Fit. Oke. Jadi kan mereka dia ada kayak CSR gitu ya. Mm-mm. Dan kebetulan CSR-nya tuh ngomongin tentang terumbu karang. Jadinya terumbu karang itu di Alor tuh ada yang unik tuh, dia pakai rock pile namanya. Jadi dia cuma hanya menumpuk-numpukan batu aja om. Iya. Nah, soalnya di situ ada habit lamanya mereka, warga sekitar situ ngebom. Jadi Iya. banyak ada beberapa spot-spot terumbu karang yang rusak. Nah, Iya. tempat yang terumbu karang yang rusak itu ditanamin lah rock pile itu. Iya, Kayak paham. gitu. Jadinya si Epson juga bekerja sama WWF untuk bikin si project itu. Dan lumayan oke ya. Kalian di situ jadi Watermark Indonesia jadi Tim dokumenter. Dokumenter ya. tim oke. Dokumenter untuk WWF. Sekalian ini ya, sekalian jalan-jalan ya. Sekarang jalan-jalan. Asli. Iya, betul. Nah, ujung-ujungnya kan kalian kembali lagi ke laut ya. Ya, itu dia yang kita harapkan. Kembali lagi. sebenarnya. Bagaimana kemarin di Alor? Waduh, Luar biasa ya? mantap itu luar biasa. Apa momen? Meskipun kita pusing meninggalkan pekerjaan yang di Jakarta. Iya. Apa nih momen-momen? Untuk ada editor. Momen kasih tau dong. Momen. Kita lihat pause ya. Ah iya. Pause dulu ya. Pause jadi Bukannya diedit itu pause ya? Kirain diedit. Iya, kirain diedit. Enggak ya, asli ya. Suaranya aja. Original ya. Oh iya, original. Pause apa sih kemarin? Blue Whale. Iya, Pick me Blue Whale sebenarnya sih. Blue Pick me Whale. atau Si Pick Me itu ya. Pick me. Soalnya ada 3 kan Blue Whale. Iya. Nah, maksudnya selain pause itu apalagi yang menarik di Alor itu kemarin? Kayaknya menarik semua itu. Untuk underwater sih pasti menarik banget sih. Iya, jadinya Kak, kita juga pertama kali nyelam di goa juga Iya, gitu, itu di terus Alor. nyobain air yang benar-benar sangat dingin di situ juga Masa? gitu, arus yang menantang Arus juga yang kencang oke tiba-tiba. gitu. Tapi bukan yang bikin kita kapok, tapi malah yang bikin kita Pengen ingin kesana lagi lagi. gitu. Soalnya si biota yang terkhususnya Om Cupe di situ tuh sangat kaya sih. Iya deh, jadi pengen ke Alor ya. Padahal banyak lebih bagus sih di sana. Iya. Ya kan Pasti. dibilang kan Alor jalur Migrasi. jalur Migrasi mamalia. Jadi Dugong. nggak heran juga banyak ikan-ikan besar. Banyak binatang-binatang yang Kita datang di situ langsung lumba-lumba ngompat. Iya. Baru datang di jalan pinggir jalan ada lumba-lumba. Orang Disambut sana, gitu. orang di sana kayak lihat biasa aja ya. Iya. Iya. Kita di pinggir jalan disambut lumba-lumba gimana?
Kan maksudnya waktu di sana siapa yang teman gue, ada dive center, ada operator ya? Ada, kita disupport sama teman-teman air dive. Oh, air dive. Say hi dulu sama Oke, air dive. oke. Acong dan Jasmaul. Iya, Master semua itu pokoknya. Kapan-kapan Melanesia berkunjung lah ya. Nah, itu Iya, bagus. kita terbantu banget sama mereka. Ada free dive juga dulu ya, Mace? Iya, Acong. anak Frida juga. Acong. selalu Tahu. Frida Tapi saya nggak Jakarta. pernah ketemu. Oh, iya. Tahu. Iya. Saya dengar nama besarnya beliau tapi nggak pernah ketemu. Berkembang lah. Ini perubahan personil bertambah berkurang sudah Ya, berapa biasa kali itu. formasi ini? Dinamika. lah ya. Iya, Tapi tapi memang ini sih unik juga sih. Kita juga selalu datang ya teman-teman kayak gitu atau enggak masih di dalam circle Iya. free dive juga ada untuk kolaborasi sih Om Cupe memang. apalagi kan kita sebelum ini kan berteman juga udah lama. Yes. Kita udah saling tahu juga dan lain-lain. Anak-anak juga tahu lah. Cuman kan pekerjaan ini si Watermark Indonesia ini kan butuh dipromote ya, butuh dipromote maksudnya supaya mudah-mudahan circle di luar free diving juga akhirnya masuk. Iya, Ya, mudah-mudahan betul. masuk. Ya, mudah-mudahan ya, jangan lupa. Kalau misalnya, pokoknya intinya teman-teman Melanesia Free Dive di luar sana atau teman-teman yang nonton ya, kalau kalian pengen punya event dan di streamingkan atau punya project-projectan yang butuh video-video yang luar biasa bagus, company profile juga bisa. Bisa sekali. Kita Company lagi profile. garap Pokoknya mereka siap untuk service underwater, udara, darat, segala macamnya. Seluruh Indonesia bisa ya. Wah, Bisa gila, sekali, gila. jangan di Indonesia. Seluruh luar angkasa juga bisa Cupe kalau memungkinkan. Antar galaksi. Satu galaksi boleh ya. Jangan ada. Antar dimensi. Lainnya antar dimensi metaverse. Wah. Metaverse juga udah bisa. Kita lagi Udah punya tanah. kita lagi nyari-nyari ilmu itu juga itu Om Cupe. Metaverse. Update terus ilmu. Nanti gabung sama Melanesia. Jangan mau bikin Melanesia metaverse pas semuanya. ya. Pokoknya Watermark Indonesia punya informasi, nanti saya pasang di deskripsi. Buat teman-teman yang pengen nonton tinggal klik saja di situ. Ada Instagramnya juga ya. Ada. Ada Instagramnya juga, ada channel YouTube-nya juga. Ada pasti. Ada channel YouTube-nya juga. Pokoknya urusan dunia perkontenan serahkan ke mereka. Paling itu aja sih. Yang lain nggak ada. Oke, kalau begitu kita tutup saja ya podcast kita yang luar biasa dadakan ini. Sekali lagi terima kasih buat Watermark Indonesia sudah kasih tempat, sudah kasih peralatan, mereka yang ngurus semuanya. Saya tinggal datang, tinggal duduk. Terus, ayo teman-teman. Oke. Paling itu aja, jangan lupa subscribe channel Melanesia Free Dive kalau kalian suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, nggak usah di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Thank you Ciao, Melanesia. thank you.